3, 2, 1, on mix session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di PAS Podcast Anak Semanila. Bersama saya Zeti Nurhaliza sebagai presenter podcast pada kali ini yang akan membahas tentang kemeriahan di balik layar HUT Semanila. Nah, sebelum itu, yuk kita jargon terlebih dahulu. Siapa kita? Semanila berpijar, bertakwa, pintar, juara. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan kenalan bersama narasumber kita pada kali ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaifuddin dari kelas 12 MTK 1. Di sini saya sebagai wakil ketua panitia. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Desmond Skarila dari kelas 12 Merdeka 1. Di sini saya sebagai panitia HUT SMA Negeri 1. Nah, kedua kakak ini merupakan panitia loh dalam melaksanakan HUT Semanila kali ini. Nah, mau nanya nih kak, kira-kira persiapan apa saja sih untuk melaksanakan HUT Semanila pada tahun ini? Tentunya persiapannya kita itu banyak-banyak. Mulai yang pertama itu kita pembentukan panitia. Kita pembentukan panitia itu dipilih oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang benar-benar cocok dijadikan panitia. Setelah itu kita rapat dikumpulkan sama Bapak Ibu guru, sama panitia, Bapak Ibu guru juga. Kita pembahasan soal ini mau, ya kita tim dulu kan, pembuatan tim terus disuruh bagi koordinasinya itu kayak ada perlengkapan, ketua dan wakil, misalnya lapangan, koordinator lapangan, gitu. Habis itu kita ini menentukan untuk mau nanggap apa sih, mau manggil siapa dengan tamunya, gitu. Terus kita juga sebelum bahas wistar itu kita sudah bahas untuk dananya, karena dana itu bukan dari sekolah. Jadi kita dana itu dari ya kita semua kan kita usul untuk ini beli kaos. Kita jual kaos dan dananya itu dua dari UT. Jadi kita bahas itu mulai dari mana sih yang cocok untuk jadi kerjasama, mana yang cocok untuk kaos HUT kali ini. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kak, siapa kira-kira yang menjadi panitia utama dalam memeriahkan HUT Semanila pada kali ini? Panitia sendiri itu dimulai dari Kak Fardan sebagai ketua panitia, kemudian ada saya sebagai wakil ketua panitia, dan ada Kak Ais sebagai LO untuk binatangnya, yaitu ada Kak Fasyad sebagai koordinator lapangan, ada Kak Lintang sebagai perlengkapan, dan ada Kak Sadro sebagai keamanan, serta juga ada Kak Nesa dan Kak Mudes sebagai sekretaris, ada Kak Yayat dan Kak Tasya juga sebagai budaya kita. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Sebenarnya masih ada panitia lagi sih. Ada, kita juga dibantu oleh ini dari OSIS, dari teman-teman ini perwakilan atas juga. Kita dibantu juga oleh DA, karena kita kan juga ada jelasnya juga dalam rangka HUT. Kita saling berkolaborasi aja. Baik. Ternyata banyak sekali ya teman-teman yang menjadi panitia HUT dalam menjalankan kemeriahan kali ini. Nah, ini kak, apa ide kreatif atau konsep unik yang telah dipersiapkan panitia dalam menjalankan HUT pada tahun kali ini? Untuk konsepnya itu sih kita lebih ngambilnya karena kita temanya gerdana ya. Kita berarti kita ngambilnya di antariksa. Jadi kita ngambilkan pengembangan asal. Bisa dipaparkan kak, apa sih maksudnya gerdana itu? Gerdana sendiri itu sebagai singkatan dari tema HUT, yaitu Gelora Harmonikan Semanila yang ke-41. Nah, karena disingkatnya itu Gerhana, jadi kita tuh berpikiran untuk menggabungkan simbol Gerhana ini untuk HUT kita. Ya, lebih tepatnya itu kan kita ngambilnya antariksa, kan itu juara angkasa yang tinggi kan. Nah, asa itu kan harapan. Nah, jadi kita itu mengharapkan di ulang tahun SMA Negeri 1 ini itu prestasinya bisa lebih tinggi, anaknya juga lebih
tinggi lagi, yaitu prestasinya, terusan akhlaknya dan lain-lain. Wah, ternyata kreatif sekali ya teman-teman dalam memikirkan konsep HUTS Manila pada tahun ini. Nah, mau nanya nih Kak, kira-kira siapa saja sih yang menjadi bintang tamu atau sponsor pada kali ini? Untuk bintang tamu pada UT keempat satu ini kita ada dua. Ada tiga sebenarnya, ada tiga itu ada STMC, ada juga Warasra, terus ada juga Andani, terakhir. Kira-kira ST musik itu siapa sih Kak? ST musik itu di musiknya itu lebih ke anak SMA sendiri ya. Itu ada Kak Ivan dari kelas 12 Merdeka 1, ada Kak Maudy juga di 12 Merdeka 1, terus ada ini Topalnya itu ada Sinar Merdeka 10 Merdeka 6 kan. Oh, berarti anggota dari anak band tersebut merupakan anak SMA ya Kak? Iya, rata-rata itu anak SMA juga, ada anak luar juga ada gitu. Jadi anak semuanya kan ada yang punya bakat ya. Nah, dia buat tim sendiri baru jadi buat. Baik. Nah, kira-kira Kak, mengapa sih Didak Ratu dan Warastra yang dipilih untuk memeriahkan HUTS Manila pada tahun ini? Untuk pengambilan bintang tamu sendiri, kita dari panitia tuh nggak bisa serta-merta langsung memilih bintang tamu tersebut. Akan tetapi kita tuh juga harus menerima pendapat dari beberapa ya hampir semua lah, semua dari siswa kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kita tuh survei dulu ke teman-teman juga. Soalnya kan ini uangnya kan dari kita semua bersama kan, hasil raos kan. Sehingga kan kita tidak bisa nentuin yang langsung bilang lagu ini aja kan tidak bisa. Kita minta usulan, terus anak-anak itu minta usulannya itu dari STS. Nah kita coba searching STS, ternyata itu ada Didak Ratu. Nah kita juga menghubungi beberapa anggota STS. Ternyata yang jadwalnya cocok itu Didak Ratu. Nah, kita menghubungi Didak Ratu, ternyata bisa ya tangan dulu. Oh, ternyata bintang tamu pada kali ini merupakan hasil survei dari anak-anak Manila ya Kak? Ya. Baik. Kalau untuk Warasranya sendiri itu kan karena kita sudah kerja sama, kita sudah 3 tahun itu pakai Warasra. Kita juga mendukung band lokal dari Rembang. Warasra kan band lokal dari Rembang kan. Nah kita juga biar bisa ini loh mengenali band asal dari Rembang juga bisa kayak band-band yang ada di luar gitu. Untuk membangkitkan band yang ada di Rembang sendiri biar lebih dikenal ya keluar Musik Rembang itu biar satu gitu. Kenal gitu ya Iya. Kak? Baik. Nah Kak, kira-kira apakah ada momen yang paling tak terlupakan dalam HUTS Manila pada tahun ini? Tentunya banyak. banyak sih. Apa tuh Kak kira-kira? Mulai yang pertama itu kita kasih satu contoh itu band. Kita itu sudah nyiapin dana untuk banner ya biasa disebut nominalnya ya. Kita sudah nyiapin dan kita kiranya kita itu lebih, maksudnya uangnya lebih. Ternyata saat kita nyetak udah dipercetakan udah dihubungi oleh percetakannya ya. Mas ini ukurannya benar, terus Kak jawab benar Mas, terus katanya percetakannya ini totalnya ini Mas, totalnya ternyata itu 2 kali lipat budget yang setelah kita siapkan. Waduh, gawat sekali ya Kak? Bahkan kita juga pusing kan, bahkan kita di bagian bendera itu uangnya pas sesuai budget yang sudah kita siapin. Nah, kita pusing juga, kita kaget, kita sampai gak bisa ngomong gitu loh. Kan yang ngurusin banner itu aja saya sama Kak Luna itu jadi itu Isya jadi kita itu di sekolah kami mana terus kita ke rumahnya Kak Yaya itu maghrib membuat ngambil uang yang kurangnya itu nah kita itu sebenarnya tapi juga karena Kak Yaya kan juga megangnya dikasih dari bendera dulu kan juga udah pasang uangnya jadi plot-plot kan buat keperluan ini kayak gitu kan. Nah
kita juga bingung ini uangnya mau diambil dari mana, uang bener pas. Harus mikir keras lagi ya kak. Musim juga itu di jalan juga sampai dia nangis lah. Musim terus itu sampai di rumah Kak Yaya itu ketemu sama bapaknya Kak Yaya, terus dipanggil Kak Yaya. Di situ dia nggak pasti bisa ngomong. Kak Yaya cuma bilang, kamu ngapain gitu. Terus kita kan skripnya nangis di sana terusan. Ya kenapa bilang Kak Yaya itu gitu bilang ya uang beda ukuran 2 kali lipat ya ternyata. Kayaknya sih gak ikut nggak rasa uangnya itu 2 kali lipatnya dari budget yang kita itu over. Kira-kira gimana tuh kak respon dari ayahnya kak ayahnya? Kalau ayahnya kayaknya sih gak tahu, soalnya kan ketemunya sama kayaknya kan ayahnya itu cuman ini apa buka ingin aja, terus kan bilang gak mau ketemu sama ayah. Ya, respon dari kak ayahnya bagaimana kak? Ayahnya juga kaget, terus dia juga bingung kan mau diambil uang dari mana, ya supaya tahu uangnya udah ditonton sebagai terus kita gerak lagi mungkin bisa dikurangi kayak gitu, dan kita diambilkan dari konsumsi kita ya beberapa orang ya terima kasih. Mengambil dana dari eksternal juga ya kak? Iya. Itu sih perlu kalau tahun depan panitia itu bisa lebih diperhitungkan lagi sih. Jadi terima kasih, bisa tanya-tanya dulu ada berapa sekali-kali kalau berapa biar tidak seperti pengalaman tahun ini yang cover budget benar. Soalnya kan juga sekali buang juga. Iya, sama pakai. Selain itu sih ada beberapa yang lain sih, ada kayak persiapannya tuh sering kita lebur. Iya. Jadi kita berapa tuh masih sering gitu ya dia lebur itu. Yang contohnya kayak yang lucunya itu pasti gimana kaki itu. Dia harus meluangkan waktu lebih ya kak? Yang paling banyak itu waktu ngambilin 1 malamnya cuma Padat sekali ya kak? masih ngerjain dekorasi itu sampai sekitar dan 1/2 ya. Bahkan kita ngeplot kaos itu sampai setengah satu malah kaos dan kamu sore itu juga dari sini apa vendornya itu jam 3 kadang terus kita pulang kan, kita kan mulai pulang dulu kan, belum bilang orang tua kalau mau dulu sudah kan, maka kita kembali lagi di sini untuk mempelopori kaos sesuai ukuran yang telah dipesan kelas. Jadi kan kayak kelas kalian pesan XL berapa, L berapa ya gitu, kita plot semua itu sampai jam 1 itu jam belum selesai, kita lagi tuh bisa sekitar baru satu angkatan ya angkatan baru energi kos 12 kelas untuk kelas 2 sama kelas 11-nya kita pegang besok pagi ya, langsung dibuat pagi. padahal itu kita start mulai maghrib Sampai jam 1 itu belum selesai. Padat sekali ya kak? Ternyata banyak sekali struggle atau tantangan yang dihadapi panitia dalam menjalankan HUT ini ya teman-teman. Nah, mau nanya nih kak, kira-kira apa sih kunci utama panitia dalam menangani hal-hal yang tak terduga seperti hal yang tadi? tentunya ini sih komunikasi, yang penting itu komunikasi terusan kerja sama tim itu yang diperlukan. Berarti penting sekali ya kak komunikasi dalam hal tersebut. Iya, kita bahkan kita sering ini selalu komunikasi dengan berbagai organisasi dan panitia baik menurut Indonesia. Mulai contoh ya kita ini sponsor kan kita sudah ada proposal ya berapa karena ini kan internal di sini nggak bisa harus sponsor internet juga kan ya kayak yang tahun-tahun 2 tahun kemarin lah yang ada World Climbing karena ini lebih difokuskan mengenal kalian mungkin tahun depan bisa ya mungkin semeriah kalau dia tahun 2 tahun yang lalu. Oh berarti tahun yang lalu itu eksternal ya kak? Iya ada World Climbing, ada Basic juga mungkin tahun depan bisa jadi nggak lebih ya gitu. Karena ini ada beberapa ibu tulisan kami mintanya SDM saya internal mintanya internal dari apa sudah selesai. Mungkin tahun depan balik lagi nya ada yang lagi biar panggil
lebih meriah lagi. Ya, lebih banyak lagi ya kak. diharapkan. Ya. Dari hal tersebut, apa sih yang kira-kira perlu dibenahi atau diperbaiki untuk lebih kemeriahan lagi di tahun berikutnya? Tentunya sih lebih apa nih sih, lebih apa, memikirkan lagi soal biaya. Kita juga lebih benar-benar matang lah hitungannya kayak gitu. Biar ya kayak contohnya nggak beda, biar bisa over budget. Terus kira-kira memerlukan mana sih yang lebih penting daripada ini, ya diutamakan yang diutamakan yang penting dulu gitu. Selain itu sih juga persiapannya yang kalau bisa lu jangan terlalu Ya banyak. kan, Semisal kayak paling enggak itu kalau 2 bulan 3 bulan tidak, kalau kalian mau panggil tindakan bisa paling enggak itu bisa tulis dulu 2 bulan sebelumnya kalian acara. Soalnya kan setiap bulan kan pasti ada ini jadwalnya kayak gitu. Kan biasanya itu kayak ini kan besok kan mau pergantian tahun, itu sudah ada yang mungkin dari dulu. Jadi kalian harus Persiapan lebih matang gitu ya Pak. terus lebih memperkuat komunikasi lagi sih antar koordinator itu juga sangat penting. Misal nanti mau tanya-tanya tuh kalau nggak tahu anaknya atau nggak kenal tuh malah susah. Gawat ya Kak. Gawat itu. Nah, dari Kak Nenggi dan Kak Faiz nih, kira-kira apakah ada pesan yang disampaikan mengenai HUT pada tahun ini? Kalau tanya sih ini sih, misalnya itu kalau ini pas acara party, kalau bisa tuh jangan ada berantem lagi lah. Masa kita kan sama-sama teman kan, satu sekolah, masa kok berantem kan yo kayak itu juga gitu. Apalagi kan kemarin masuk kelas juga berantem kan juga kayak kita kan ini panitia buat kan untuk happy seruan bareng satu sekolah kan, kita udah belajar sampai pusing-pusing kan, diserang banyak mapel, kita buat satu hidup, kita happy menghilangkan enak nanti kita, tapi ya jangan diharapkan untuk kedepannya jangan ada lagi pula dan bisa lebih meriah lagi buat tahun depan. Kalau buat saya sendiri sih lebih ke saling menghargai satu sama lain lah. Soalnya kalau kalian misal waktu nonton tuh single sedikit kayak Tais tadi itu saya kan ada berani gitu. Kalau misalnya nggak usah seperti itu. Semangat saya sampai sebelum. karena kan kita sudah sama-sama bayar, kita sama-sama iuran untuk acara ini, ya kita happy bareng-bareng lah ya begitu. Dana dari kita dan digunakan untuk kita juga, jadi jangan sampai apa yang padahal kan sudah SMA semua, masa nggak bisa mengontrol emosinya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kan kita tujuannya adalah untuk memeriahkan HUT. Jadi kita harus tetap rukun agar berjalan secara meriah lagi teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kilas balik kemeriahan HUT Semanela pada tahun ini. Sebelum kita menutup podcast pada kali ini, Oh iya, jadi sebelum kita ya, selesai ya podcastnya, sebelumnya saya juga dari panitia ngucapin terima kasih juga terhadap sponsor yang sudah bantu di acara HUT. Kayak kita terima kasih juga untuk Bang Jatang yang sudah support kami, PLN, PLN Suluke, terus yang ini dari Hotel Polos dan juga dari Ibu BK bersama Headset Lasem dan juga para alumni kan. Terima kasih banyak Saya tanpa adanya support dari kalian ya mungkin acara ini tidak bisa semeriahkan ini lah. Terus ini mau tanya kalau jadi apa tuh Kak? kira-kira acaranya seru ya? Seru banget Kak, apalagi waktu para bintang tamu menyanyikan lagu-lagu tersebut. Kita semua kan para anak-anak Semanela maju tuh ke depan panggung untuk berjoget-joget ria. Itu part paling saya suka sih Kak. Kalau harapannya next ada lagi nggak? Tentunya ada lagi Kak, karena saya juga menyukai bintang tamu seperti Dinda Ratu dan Warasta seperti itu.
Ya, jika boleh bebas, tahun depan mau minta siapa? Iya. Kalau dari saya sih Iya. sama saja tidak apa-apa Pak. Tidak Ratu dan Wanasta. Emang nggak bosan bisa terlalu Karena saya baru pertama kali menonton Jidat Ratu dan Wanasta, menurut saya sih saya tidak akan bosan. masih banyak bintang tamu dari luar yang masuk dan misteri. Ya sedikit example. Mungkin kita bisa melakukan survei lagi Iya. tentang bidang tamu tersebut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, podcast pada kali ini yang membahas tentang kemeriahan di balik HUT Manila. Sebelum itu, mari kita tutup dengan jargon. Siapa kita? Manila berpijak, berpijak, bertakwa, pintar, juara. Manila jaya. 3, 2, 1. On mix session.